Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Meratus Solihah, saya sendiri dan dua teman saya, Titi Setiawati dan Tila Febianawati, ingin mempresentasikan hasil belajar kami selama beberapa minggu ini dengan materi peran dan tantangan agama Islam terhadap teknologi kekinian. Di sini kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu dakwah dalam era teknologi dan informasi. Yang kedua yaitu tantangan problematika dakwah. Yang ketiga yaitu inovasi pembelajaran PAI berbasis teknologi dan informasi. Yang keempat, tantangan dan inovasi pembelajaran PAI berbasis teknologi dan informasi. Masuk pada pembahasan pertama yaitu mengenai dakwah di era teknologi dan informasi, di mana pada saat ini semua orang itu bisa mendapatkan sesuatu dan mengerjakan sesuatu dengan mudah. Misalnya saja kita ambil contoh seperti seorang dai, dia berdakwah bisa dengan menggunakan internet atau dengan media-media lain seperti televisi, radio, dan juga bisa dengan menggunakan media tulis juga bisa. Tetapi di sini dengan adanya teknologi, era teknologi dan informasi ini sangat berdampak sekali ya pada orientasi dakwah yang diperankan oleh seorang dai tadi, yang semakin berkembang, bahkan cenderung semakin bias juga. Mengapa berdampak seperti itu? Karena kemajuan teknologi dan informasi memungkinkan seorang dai itu untuk berimprovisasi dengan saling humor dan hal-hal lain agar materi ceramahnya itu tetap menarik untuk disimak. Nah, mengingat tantangan dakwah yang seperti itu ya dalam teknologi dan informasi, khususnya pada media yang memang tidak bisa dilepaskan dari wahana hiburan, sehingga menimbulkan dampak-dampak yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, tidak dipungkiri juga bahwasanya pada era teknologi dan informasi ini juga menimbulkan berbagai masalah. Yang pertama yaitu pada gaya hidup yang tidak mempertimbangkan urgensinya, seperti pada menu makanan, model pakaian yang dikenakan. Terus yang kedua yaitu budaya. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan identitas sebagai identitas kepribadian bangsa dan moral agama, seperti halnya televisi, terus film. Nah, yang ketiga yaitu konsumtivisme. Nah, di sini mengiringi umat manusia kepada kemiskinan spiritual dan juga filsafat hidup hedonistik. Nah, secara harfiah, dakwah itu merupakan masdar dari fi'il atau kata kerja dari da'a dengan arti ajakan, seruan, terus panggilan, undangan. Nah, secara etimologi, kata dakwah itu sebagai bentuk masdar dari fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang artinya memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, dan mendorong, dan memohon. Nah, jadi dapat diartikan bahwa berdakwah berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang bersifat mengajak untuk merubah suatu keadaan yang tidak baik kepada yang baik dan terpuji. Poin B. Tantangan problematika dakwah. Dalam tantangan problematika dakwah terdapat banyak tantangan dalam dakwah, yaitu dapat juga berupa cacian, cibiran, penolakan, bahkan juga dalam fitnah. Ada beberapa hal dalam problematika interval aktivis dakwah. 1. Gejolak kejiwaan. Mereka juga merasakan sedih, cemas, gelisah. Ada saatnya juga merasakan senang, tenang, gembira. 2. Gejolak syahwat. 3. Gejolak amanah. 4. Gejolak heroisme. Gejolak ini muncul pada saat bersemangat saat bertarung melawan musuh. 5. Gejolak kecemburuan. Dakwah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, harus menggunakan cara-cara yang strategis dan tepat dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seiring dengan perkembangnya teknologi, sekarang dakwah dapat berkembang yang dulunya dilakukan di surau, masjid, musola, sekarang dakwah dilakukan dengan melalui media teknologi, yaitu dengan dapat dilakukan di televisi, radio, bahkan juga di media cetak. Umat muslim harus dapat memanfaatkan dan melaksanakan melakukan teknologi ini dengan sebenar-benarnya, dengan melakukan dakwah melalui teknologi yang ada pada saat ini, agar dapat bermanfaat dan juga dapat melakukan dakwah dengan baik dan benar. Baik, di sini saya akan meneruskan poin ketiga, yaitu inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi dan informasi. Peran dosen dan pengajar sangat menentukan keberhasilan visi dan misi pendidikan agama. Supaya tidak jenuh dan tidak membosankan, maka dari itu inovasi dosen dalam pembelajaran sangat menentukan sekali. Baik itu dari metode, media, ataupun yang lainnya. Maka dari itu, apabila inovasi dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mewujudkan visi dan misi pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Hampir seluruh dosen dan mahasiswa sudah memiliki sosmed, yaitu seperti Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, dosen dan mahasiswa menambah sumber pembelajaran bisa dari internet. Maka dari itu, dosen sudah memperbolehkan apabila mahasiswa ingin mengerjakan tugas atau makalah ataupun yang lain bisa menambah sumber pembelajaran dari internet. Tetapi yang perlu diingat, sumber pembelajaran dari internet itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Pada rumusan masalah yang keempat, yaitu mengenai tantangan dan inovasi pembelajaran PAI berbasis teknologi dan informasi. Dengan adanya teknologi, informasi, dan komunikasi telah memberikan sumbangan signifikan dan mendorong terjadinya perubahan dalam dunia pendidikan maupun pembelajaran. Model pembelajaran sangat berkembang sekali, yaitu adanya e-learning, e-book, lalu diskusi online, kelas online, dan lain sebagainya. Maka dari itu, keterampilan penguasaan teknologi informasi sangat penting sekali bagi mahasiswa dan dosen. Apabila tidak, maka akan kesulitan dalam bersaing. Maka dari itu, dosen harus terampil. Nah, dengan adanya dosen yang terampil, maka mahasiswa juga akan ikut terampil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.